يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia kerjakan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pemirsa, sama-sama langsung kita simak kajian tafsir dari surah At-Tahrim ayat 6 bersama dengan guru kita Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, sayyidina Muhammadin nurillahil mubin, al-hadi ila siratihil mustaqim, dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Buat semua pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang insya Allah baik yang bersama kita dan yang sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dunia dan akhirat. Juga sahabat lama saya ini David Khalik, mudah-mudahan selalu berkah keluarganya. Amin. Kailah, mudah-mudahan Al-Qur'annya selalu membawakan berkah buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kita dengarkan ayat At-Tahrim ini, surah At-Tahrim ayat ke-6 ini, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, mengajak kita, menganjurkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum. Mungkin kita tidak bisa berdakwah kepada tetangga, kita tidak bisa berdakwah mungkin kepada teman-teman kita, tapi apa yang kita dakwakan buat diri kita dan keluarga kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas war hijara. Artinya kenapa? Karena orang yang banyak dosa, api neraka itu akan menyala-nyala, yang bahan bakar api neraka tersebut daripada batu dan manusia. Bayangin, Bu, mau masuk neraka atau surga? Oh, yang benar. Banyak dosa atau banyak pahala? Dosa. Hah?
bingung jawabnya. Gak boleh bingung. Makanya kan ada hadis yang mengatakan Iya. hisaplah dirimu sebelum kau dihisap Allah. Allah. Artinya kita kan sebenarnya udah tahu diri Iya. kita ini di mana tempatnya. Iya, iya. Bu, Ya. Pak, Ya. masih sadar? Masih. Kita ini memang secara mau kita akui kita ini banyak dosa. Ya, salam. Iya. Betul kan? Betul. Kita ini banyak dosa. Makanya dengan adanya hal yang ku anfusakum wa ahlikum nara, Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Diingatkan, ayo jagalah dirimu, jagalah keluargamu daripada ancaman api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahar bakar. Api neraka tersebut batu dengan manusia dan penjaganya tadi sudah dikatakan, diterjemahkan oleh David Kholik dengan penjagaan malaikat-malaikat yang begitu kasar. Makanya anak-anak kita didik selagi mereka kecil, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Betul. Ibu kita, saya mau tanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imanan mana kita? Beriman mana sama batu? Ibu tahu batu? Tahu. Tahu batu? Oh. Berimanan mana? Kerasan mana? Batu atau hati manusia? Kerasan mana? David. Ya, salam. Kan batu nih. Iya. Kan kita ada batu. Ya. Sama hati manusia kerasan mana? Ya batu lah. Hah? Batu. Kerasan batu. Iya. Saya ulangin, gak boleh berubah ya. Iya. Kerasan mana? Hati manusia atau batu? Batu. Mulai geser hati manusia. Kata Kaila bilang batu ya. Mungkin secara zahir, Iya. secara apa namanya? Kelihatan dari mata kita. Kelihatannya itu batu. Ini diceritakan di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Allah. Ada nabiyyun minal anbiya. Kan nabi itu banyak. Ada seorang nabi lagi berjalan. Ketika dia lagi berjalan, ibu mendengar suara tangisan. Dicari-cari sama dia. Ini suara tangisan apa? Ternyata nggak jauh batu-batu kerikil di depan dia itu lagi nangis, mengeluarin suara dengung, apa suara rintihan. Ibu nggak usah pikirin di mana matanya tuh batu. Yang penting dia nangis. Namanya Ambiya itu para nabi. Kita nggak bisa ukur dengan otak kita mukjizat yang Allah berikan. Betul? Betul. Yang harus kita patuhi apa? Kita beriman para nabi tersebut Allah berikan mukjizat. Nah, ini batu nangis. Makanya saya tanyakan, kita apa namanya, survei membuktikan mana yang lebih keras, batu atau hati manusia? Hati manusia. Belum. Belum. Jawab aja. Udah jawab aja. Belum ini. Ya. Kemudian itu batu menangis. Ketika batu ini menangis, ini Nabi bertanya kepada ini batu, ma yubkiki? Wahai hajar, wahai batu, apa yang menyebabkan engkau menangis ini apa? Kau kan batu. Kata batu ini mengatakan, bagaimana aku tidak sedih, bagaimana aku tidak menangis lama sami'tul ayat, ketika aku mendengarkan ayat waquduhan nasu wal hijara. Bagaimana aku tidak menangis, bagaimana aku tidak sedih ketika aku mendengarkan ayat nanti bahan bakarnya api neraka itu batu dengan manusia. Batu nangis dengan itu ayat, kita hahaha. Betul kan? Betul. Terkadang kita sambil berbuat maksiat, sambil berbuat dosa, tertawa. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, siapa orang yang berbuat dosa wahwa yadhak dakhalan nar wahwa yabki. Siapa orang yang berbuat dosa sambil tertawa-tertawa, maka dia akan masuk neraka sambil merintih-rintih, sambil menangis. Allah. Apalagi kalau sambil divideoin ya. Sambil divideoin, diviralin lagi. Masya Allah. Mau nyoba? Jangan.
Artinya itu batu mendengarkan itu ayat dia nangis sedih. Manusia yang Allah berikan sempurna, akan tetapi ketika bermaksiat kepada Allah seakan-akan Allah itu tidak memandang dia ketika dia bermaksiat. Allah. Nah, ini berbahaya. Jadi jaga kita punya anak, jaga kita punya keluarga, jaga diri kita, ajarkan nih. Jangan cuma diajarkan yang seneng-senengnya aja. Kita punya hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya in kunta ta'sillaha wa anta tara annahu la yara fa anta kafir. Wa in kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yarak fa anta mustahin bin nadrillah. Ketika engkau bermaksiat, maka kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Semua orang ibu ditanggung jawab. Ibu bertanggung jawab atas rumah tangganya. Seorang bapak bertanggung jawab atas rumah tangganya, bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ingat, makanya dikatakan oleh salaf kita, in kunta ta'sillaha. Ketika engkau bermaksiat, melakukan satu dosa, kau yakin nih, ingat, yakin Allah tidak memandang engkau ketika bermaksiat, engkau sudah keluar daripada ajaran Islam. Allah. Karena yakin Allah nggak pandang. Tapi in kunta ta'sillaha, kan orang zaman sekarang, oh nanti juga Allah Maha Rahman, Allah juga Maha mengampuni, Allahu Ghafur. Dia nggak ingat tuh bahan bakarnya api neraka tuh manusia sama batu. Nah, ini ayat. Oh Allah maha mengampuni. Sudah maksiat aja dulu sekarang. In kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yarak fa anta mustahin bin nadillah. Ketika engkau bermaksiat dan kau yakin Allah tahu, Allah pandang kita ketika kita berbuat maksiat, maka pada saat itu engkau yang paling hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari perbuatan maksiat. Amin. Dan keluarga kita, anak-anak kita bisa dibenahi sesuai dengan jalannya Allah, jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih banyak ya Habib. Sama-sama. Silakan, ada yang mau nanya enggak? Oh, langsung pertanyaannya. Namanya siapa, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Bib, perkenalkan saya Haikal. Saya ingin bertanya, katanya anak 1 sampai 7 tahun masih dalam fase mereka bermain. Iya. Apakah itu benar? Lalu di umur berapa kita boleh tegas dalam mendidik dan sejauh apa batasannya? Nah, gitu. Ya, itu 0 sampai 1 sampai 7 tahun. Sekarang aki-aki masih main. Iya. Ya Allah. Jadi manusia itu ada sabi, ada tamyiz, ada baligh. Oke. Hitungan manusia itu susunannya ada sobi. Sobi itu 0 bayi dah, bayi lahir. Nah, bayi itu namanya sobi. Tamyiz itu sudah bisa membedakan anak kecil mana panas mana dingin. Tamyiz. Itu namanya tamyiz. Kalau baligh itu sudah bermimpi atau perempuan sudah haid. Ada lagi yang terakhir buluk. Apa itu? Ya, buluk sudah di atas itu. baligh. Jadi ada. Nah, ini semuanya memang fase 0 sampai 7 tahun itu buat bermain. Iya. Buat dimanja-manjakan sebagai raja. Jadi kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib ada 3. 0 sampai 7 dimanja-manjakan, tapi dimanjakan yang benar. Iya. Bukan dimanjakan yang tidak bagus, dimanjakan yang benar sambil dikenalkan dengan sedikit-dikit ajaran-ajaran Allah seperti itu. Dari 7 sampai 14 itu mulai diajarkan sholat. Makanya kata Nabi umur 7 tahun belum mau sholat dipukul. Di 7 diajarkan, 10 tahun sampai dipukul. Tapi dipukulnya ibu bukan pakai kayu, bukan pakai rotan, tidak boleh di muka, cuman pakai telunjuk doang. Itu anak dulu pakai telunjuk nurut, anak sekarang diplototin, kita diplototin balik. Nah itu fase, tapi betul memang ya. Dari 0, ada lagi pertanyaannya? Ya itu, seberapa besar batasan kekerasannya itu? Maksudnya pukulnya itu mungkin tadi ngejelasin. Segini aja, tangan telunjuk aja. Oh gitu. Boleh di muka gini aja. Muka nggak boleh, ditabok nggak boleh, ditampar nggak boleh gitu. Ya jadi ini saja, itu tata cara manja. Memang dia dimanjakan dari 0 sampai 7 itu manja, tapi manja yang kita punya ketegasan buat anak kita. Ya. Makanya kalau dalam kitab Akhlak lil Banin, kitab kecil itu diibaratkan anak kecil itu pohon yang baru ditanam. Iya, iya.
Jadi pohon yang baru ditanamkan kalau pengen itu pohon lurus, Ya. pohon lurus kan dikasih bambu-bambu, Buat diluruskan, nahan. buat nahan supaya apa? Tumbuhnya itu lempeng, lurus, bagus. Jadi gampang, ke depannya itu gampang Ibu. Tapi kalau ada pohon kelapa, seandainya katanya sudah besar tapi sudah miring begini, kira-kira kalau kita luruskan patah apa lurus? Patah. Patah. Makanya pendidikan itu manjanya dalam kenalkan agama dari 0 sampai 7 tahun. 7 Dari tahun. 7 tahun terus sampai ke atas diajarkan tentang kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dan selanjutnya seperti Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Habib ya. Jadi nggak boleh pakai kekerasan, nggak boleh kasar ya. Tetap tegas, tidak kasar. Tegas, tidak kasar. Baik, Ibu. Terima kasih banyak Habib. Terima kasih Sama-sama. pertanyaannya. Pemirsa, kita akan lanjut lagi. Tentunya kita akan bahas lagi tentang tema besar kita anak yatim hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.